Terus dia selalu kayak neken aku terus gitu loh, Miss. Kalau nggak mau lagi sama dia bakal nyebarin luas lagi. Nah, itu adalah sedikit ungkapan ataupun cerita yang diceritakan oleh Mbak TKW yang bekerja di Hong Kong ya, kepada salah satu YouTuber di Hong Kong, Mbak Yuni. Nah, dia tuh cerita terkait itu tadi ya. Dan ini pelajaran penting banget untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang mempunyai pacar online. Saya akan kasih tips biar yang seperti ini tidak terjadi. Dan ini terjadi sering dan terus-menerus ya. Jadi langkah ataupun metodenya itu sama. Dari dulu tuh sama. Jadi seperti ini caranya ya. Jadi teman-teman semuanya yang saat ini ada di luar negeri sedang bekerja, terutama mbak TKW ya, tenaga kerja wanita, itu kalau kenal laki-laki di media sosial itu jangan langsung menggebu-gebu. Banyak sekali dia ada foto profil ganteng dikit gitu aja udah gampang. Kemudian mau dikirimin apa dari scammer itu udah gampang, udah mauan. Dikasih hadiah udah wow gitu ya. Dah, ini pelajaran penting banget ya. Nah, ini Mbak TKW saya ceritakan secara ulang, di mana Mbak TKW Hong Kong ini itu dia menangis karena ketakutan foto-foto pribadinya itu disebar kemana-mana oleh pacarnya yang mengaku atau dia dari Bandung. Biasanya ya, ini biasanya mereka itu juga napi. Biasanya ya, kalau nggak napi pengangguran. Nah itu, nah bagaimana kejadiannya si Mbak TKW asal Cilacap ini, dia pacaran sama online, temennya itu sama online yang mengakunya dari Bandung itu. Kemudian setelah pacaran biasalah video call, telepon terus menerus begitu, akhirnya video call lah. Nah setelah video call dia VCS, video call seks gitu, jadi telanjang, nggak pakai pakaian. Nah dia nggak sadarnya Mbak TKW ini sadarnya dalam otaknya itu ya udahlah sama-sama melihat, kemudian sama-sama puas seperti itu ya. Tapi tanpa dia sadari bahwasanya ternyata sang pacar ini semuanya menycreenshot semua adegan-adegan mereka yang tanpa busana itu, dan itu akan dijadikan dalih pemerasan. Itu biasanya ya. Nah, Mbak ini mengaku sih kalau si pria ini tidak meminta uang kepadanya sih, tapi itu belum, kalaupun tidak itu belum ya. Dan jika mbaknya ini minta putus, maka fotonya disebar, dan itu fotonya udah dikasih disebar ke teman-teman mbaknya ini yang berteman di Facebook, dan dia hanya bisa menangis gitu aja ya. Nah ini yang paling penting sekali teman-teman semuanya ya. Ya, kalau kalian masih hubungannya kenalnya di online, belum pernah ketemu sama sekali, jangan pernah VCS, jangan pernah buka-buka di saat video call, karena itu menjadi senjata mereka. Ketika kamu minta putus, nanti kamu tidak bisa putus sama mereka ya. Itu pertama. Nanti setelah itu kalian akan diperas. Kalau nggak diperas, nggak minta uang, nggak dikasih, foto kalian akan disebar, dan itu yang akan terjadi ya. Nah, ketika itu terjadi, lalu bagaimana dengan hukum di Indonesia? Sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia bisa itu ngurus ke polisi, walaupun ya tetap aja biaya ya, ada biayanya untuk pengurusan dan lain sebagainya. Tapi lo teman-teman masih di luar negeri itu nggak akan bisa diurusnya. Makanya para penipu-penipu ini banyak menyasar para TKW yang ada di luar negeri. Kecuali kalian pulang gitu, dilaporkan, buktinya ada, mungkin bisa ditangani. Tapi pun kalau pelakunya itu jelas, kalau pelakunya dia entah tahu di mana ya susah juga gitu ya. Biasanya kasusnya akan berlarut-larut gitu ya. Nah itu pesan penting sekali untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menjalin cinta online dengan siapapun dimanapun ya, terutama mbak-mbak TKW. Ingat, jangan bugil di depan kamera, jangan VCS sembarangan, karena itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Mereka memang menyasar kalian karena kalian gajinya besar.